Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Pradipta Anissa Rahayu. Teman-teman bisa memanggil saya Pradipta. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kedatangan saya hari ini bertujuan untuk memandu teman-teman dalam mengikuti tes kepribadian. Jadi, saya harap teman-teman bisa berpartisipasi dengan baik dan berpartisipasi secara maksimal. Karena tes yang saya lakukan adalah tes kepribadian, jadi teman-teman diharuskan untuk menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan teman-teman saat ini. Jangan ada keraguan untuk menjawab ketika melakukan tes ini. Pada tes kali ini, nantinya saya akan membagikan alat tes yang akan kalian gunakan ketika tes ini berlangsung. Jadi, saya harap teman-teman memperhatikan instruksinya dan juga memperhatikan waktu pengerjaannya secara benar, agar nantinya ketika teman-teman mengerjakan tes ini, tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Untuk alat tesnya sendiri, setiap individu akan saya bagikan 3 buah HVS dan juga 1 buah pensil HB. Yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan tes ini, di sini teman-teman dimohon untuk tidak menggunakan pensil atau alat tulisnya sendiri. Jadi di sini teman-teman harus menggunakan alat tulis yang sudah kita berikan. Ini dikarenakan pensil yang kita gunakan adalah pensil HB. Oleh karena itu, teman-teman dilarang menggunakan pensil atau alat tulis selain pensil HB. Nah, di sini teman-teman juga tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bantu gambar seperti penggaris, jangka, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, teman-teman tidak diperbolehkan untuk menggunakan penghapus. Baik, sampai di sini apakah teman-teman semua sudah paham? Jika sudah paham, saya akan langsung membagikan alat tesnya. Baik, apakah teman-teman semua sudah mendapatkan alat tesnya? Jadi, setiap individu mendapatkan 3 lembar kertas HVS dan juga 1 buah pensil HB. Jika sudah, pertama-tama, teman-teman tuliskan identitasnya terlebih dahulu. Di sini, teman-teman bisa menuliskan di bagian pojok kanan atas, di bagian sini. Teman-teman bisa lihat ya. Yang dituliskan adalah nama, usia, jenis kelamin, dan nomor peserta. Jadi, ketiga kertas yang sudah diberikan, teman-teman isikan identitasnya ya. Antara satu kertas dengan kertas lain, identitasnya sama. Baik, teman-teman bisa lakukannya sekarang. Teman-teman sudah melakukan semuanya? Jika sudah, teman-teman bisa ambil salah satu dari ketiga kertas tersebut. Kemudian kertas yang lain bisa teman-teman singkirkan terlebih dahulu. Tapi di sini teman-teman dilarang untuk menjadikan kertas yang lain sebagai alas ya. Jadi harus disingkirkan terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah menyingkirkan kertas yang lain, di sini kita akan fokus pada kertas yang ada di hadapan teman-teman. Jadi tugas yang pertama adalah teman-teman balik kertas ini, sehingga identitas teman-teman akan berada di bagian belakang dan teman-teman akan mengerjakan pada bagian yang kosong tanpa tulisan apapun. Jadi saya ulangi, teman-teman bisa membalikan kertasnya. Untuk bagian identitasnya berada di belakang dan untuk bagian depannya adalah bagian yang kosong tanpa tulisan apapun. Bagaimana? Sudah dipahami? Jika sudah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi tahap selanjutnya di sini saya meminta teman-teman untuk menggambarkan orang atau manusia sesuai dengan persepsi atau pendapat teman-teman. Jadi teman-teman harus menggambarkan manusia sesuai dengan apa yang teman-teman pahami.
Teman-teman tidak boleh melihat kanan kiri teman-teman. Jadi ini harus sesuai dengan apa yang teman-teman yakini atau yang teman-teman persepsikan. Dan untuk menggambarnya, saya ingatkan kembali, teman-teman harus menggunakan pada bagian yang kosong tanpa ada tulisan identitas. Untuk pengerjaannya, teman-teman di sini diberikan waktu selama 5 menit. Jadi diharapkan teman-teman mengerjakannya secara maksimal ya. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah memahaminya? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, jika tidak ada, waktu menggambarnya bisa dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Jadi saya minta untuk teman-teman berhenti menggambarnya. Oke, kita masuk ke tugas selanjutnya. Tahap selanjutnya di sini teman-teman membalikan kertasnya. Jadi saat ini kertas yang teman-teman hadapi adalah kertas yang bagian identitas. Apakah sudah dipahami? Saya ulangi ya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa membalikan kertasnya, sehingga yang teman-teman hadapi saat ini adalah kertas yang bagian identitas. Oke, untuk bagian yang identitas ini, di bawah identitas saya meminta teman-teman untuk menuliskan keterangan, yaitu siapa orang ini, namanya siapa, kemudian usianya berapa, pekerjaannya apa, dan tuliskan 3 sifat positif atau 3 sifat baik dari orang ini. Terus 3 sifat buruk dari orang ini atau 3 sifat negatif dari orang ini. Apa fisik yang teman-teman sukai dari orang ini? Teman-teman bisa tuliskan 3. Dan juga teman-teman tuliskan 3 kekurangan fisik yang tidak teman-teman sukai dari orang ini. Selanjutnya, aktivitas apa yang sedang dia lakukan saat ini? Dan yang terakhir, bagaimana perasaannya saat ini dan kenapa dia merasakan hal tersebut? Bagaimana teman-teman? Sudah dipahami? Jadi saya ulangi, untuk bagian yang identitas ini, di bawah identitas saya meminta teman-teman untuk menuliskan keterangan, yaitu siapa orang ini, namanya siapa, kemudian usianya berapa, pekerjaannya apa, dan tuliskan 3 sifat positif atau 3 sifat baik dari orang ini. Terus 3 sifat buruk dari orang ini atau 3 sifat negatif dari orang ini. Apa fisik yang teman-teman sukai dari orang ini? Teman-teman bisa tuliskan 3. Dan juga teman-teman tuliskan 3 kekurangan fisik yang tidak teman-teman sukai dari orang ini. Selanjutnya, aktivitas apa yang sedang dia lakukan saat ini? Dan yang terakhir, bagaimana perasaannya saat ini dan kenapa dia merasakan hal tersebut? Bagaimana teman-teman? Sudah dipahami? Oke, teman-teman bisa langsung mengerjakannya dimulai dari sekarang. Baik, apakah semuanya sudah selesai? Oke, untuk tugas yang pertama ini yang sudah selesai, teman-teman singkirkan terlebih dahulu, jangan digabungi dengan kertas yang masih kosong ya. Jika sudah, di sini teman-teman bisa mengambil lagi satu kertas yang kosong, ditaruh di hadapan teman-teman. Seperti biasa, teman-teman balik kertasnya, jadi bagian identitas teman-teman berada di bagian belakang. Saya ulangi, teman-teman membalikan kertasnya, yang bagian identitas berada di bagian belakang, dan yang di hadapan teman-teman saat ini adalah bagian yang kosong. Sudah dipahami? Sudah dilakukan? Jadi tugas selanjutnya adalah silahkan teman-teman menggambarkan sebuah pohon yang berkayu. Saya ulangi, teman-teman silahkan menggambar pohon yang berkayu. Teman-teman tidak boleh menggambar pohon yang tidak berkayu. Contoh pohon yang tidak berkayu adalah pohon pisang. Jadi teman-teman tidak boleh menggambar pohon pisang ya. Saya ulangi lagi.
Pohon apapun boleh teman-teman gambar, kecuali pohon yang tidak berkayu, contohnya adalah pohon pisang. Waktu pengerjaannya masih sama seperti sebelumnya, teman-teman diberikan waktu selama 5 menit dalam mengerjakannya. Jadi teman-teman bisa gunakan waktu tersebut untuk menggambarkan pohon tersebut secara maksimal. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka teman-teman bisa mengerjakannya dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Jadi, teman-teman saat ini bisa berhenti untuk menggambarnya. Selanjutnya, silahkan teman-teman pada bagian bawah pohon dituliskan keterangan nama pohonnya. Jadi, teman-teman sebutkan nama pohonnya apa ya? Bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, teman-teman bisa lakukan sekarang ya. Untuk tugas kedua yang sudah selesai, teman-teman bisa menggabungkannya dengan penugasan yang pertama yang sudah selesai. Saya ulangi, untuk penugasan yang kedua yang sudah selesai, teman-teman bisa gabung dengan penugasan yang pertama yang telah selesai. Next, kita masuk tugas yang ketiga ya teman-teman. Saya harap teman-teman tetap semangat dalam menjalani tes ini. Jadi langsung aja, di tugas yang ketiga, teman-teman ambil kertas yang terakhir lagi. Teman-teman taruh di hadapan teman-teman. Sudah dilakukan? Jika sudah, seperti sebelumnya, teman-teman diminta untuk membalikan kertasnya. Jadi bagian identitasnya berada di bagian belakang, dan bagian depan adalah bagian yang kosong tanpa tulisan apapun. Saya ulangi, di bagian belakangnya adalah bagian identitas, dan bagian depan yang teman-teman hadapi adalah bagian yang kosong tanpa tulisan apapun. Sampai sini sudah dipahami? Jika sudah, selanjutnya silakan teman-teman menggambarkan rumah, pohon, dan orang. Saya ulangi, teman-teman silahkan menggambar rumah, pohon, dan orang pada satu kertas ini ya teman-teman. Jadi dijadikan satu aja, jangan dipisah-pisah dengan kertas yang lainnya ya. Dan untuk tugas yang ini adalah tugas terakhir teman-teman. Di sini teman-teman tidak usah menuliskan keterangan apapun. Jadi cukup menggambarkan itu saja, yaitu rumah, pohon, dan orang. Di sini waktu yang kita berikan sama seperti sebelumnya, kita memberikan waktu selama 5 menit. Jadi teman-teman usahakan menggambarnya secara maksimal ya. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, teman-teman bisa menggambarnya mulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktunya sudah habis. Jadi sekarang tidak ada lagi yang menggambar ya. Selanjutnya teman-teman jadikan satu gambaran teman-teman sesuai dengan urutannya, mulai dari yang pertama yaitu menggambar orang, yang kedua menggambar pohon, yang ketiga menggambar rumah, pohon, dan orang. Jadi disesuaikan dengan urutannya ya. Di sini teman-teman saya akan membantu teman-teman untuk menyeteples kertas-kertas teman-teman agar tidak tercecer nantinya. Jadi untuk teman-teman saya silahkan dibantu teman-temannya. Baik, bagaimana teman-teman? Sudah selesai semua? Jika sudah selesai, teman-teman bisa mengumpulkan kertas yang tadi sudah teman-teman kerjakan. Nah, biar cepat, teman-teman mengumpulkannya secara estafet ya. Jadi dari belakang langsung kasih ke depan, terus ke depannya lagi, dan ke depannya lagi. Begitu seterusnya. Oke teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Terima kasih sudah menghadiri tes hari ini. Semoga kebaikan teman-teman karena sudah datang untuk menghadiri tes ini dibalas oleh Yang Maha Kuasa, karena kami sendiri tidak bisa membalasnya langsung. Sekian, saya akhiri. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.